Oke, sambil menunggu yang lainnya masuk, silakan bisa diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya untuk daftar hadir. Nah, Pak. Cek. Oke, Andrian silakan sambil nunggu yang lainnya bisa diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya.
Cek tes. Oke, yang baru masuk itu silahkan diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya, untuk daftar hadir. Oke, kita masih tunggu saja ya, 2 menit lagi kita mulai jam 8 lebih 10 menit ya. Mudah-mudahan bisa bertambah lagi. Insya Allah untuk pertemuan kali ini materinya tentang persiapan kita tatap muka ya. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya tidak Jumat depan ya untuk kelas 11 dapat 3, insya Allah Jumat yang berikutnya. Karena yang jelas materi Bu Silma udah selesai ya kemarin, lalu tinggal materi Pak Oka dan materi Bapak ya gitu. Jadi diharapkan bisa ikut, kalau tidak ikut pun nanti bisa dipelajari rekaman videonya ya di website THV. Sekali lagi untuk yang baru masuk silakan bisa diketik di kolom chat nama spasi kelas ya untuk daftar hadirnya.
Cek tes 1 2 3. Maaf tadi nge-lost connect. Oke, yang baru masuk itu silakan bisa diisi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Untuk daftar hadirnya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Silakan di on cam terlebih dahulu ya untuk saya men-screen. Ntar dulu Pak. Upload file. Oke, cek 1 2 3. Terdengar suara Bapak? Kedengar. Oke, silakan di on kameranya. Di on kameranya silakan. Saya screenshot dulu yang sudah masuk di awal ini. Oke. Lumayan ya bisa dicirian ke Bapak ya. Yang hari Jumat nanti harus dipotong rambut. Nah, salah satunya Adam ya. Adam. Siapa? Ada Pasti Pak. itu, Pak. Alvin, mana Alvin? Ayo on. Fikri, Ayu, silahkan. Saya Emang screenshot masuk dulu ya. sekolah itu hari Jumat kapan, Pak? Bukan Jumat sekarang. Kalau Jumat sekarang kan masih PTS ya. Berarti Jumat depannya lagi. Tanggal 17 gitu ya. Nanti saya lihat lagi lah jadwalnya ya. Siap, Pak. Ayo Radit, Alvin, ayo saya screenshot dulu nih. Radit Chan Ibak. Ganang-ganang. Aduh. Isin Pak. Aduh. Tahan. 1, bangun tidur 2, Pak. Si Ayu, Pak. 3. Aduh. Radit itu dah hadir, Radit Ayu mana Ayu? Si Ayu. Oke, ulang lagi. Tadi kehalangin yang masuk. Masih on kameranya. Siap. Tahan. 1,
2, 3. Oke. Terusnya Pak. Oh, siapa atau siapa? Dasar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Sehat Pak, alhamdulillah. Ya, wah ini masih upload ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini itu agak sedikit berbeda ya. Saya tidak dalam kesempatan kali ini tidak akan membahas tentang proyek yang ada di website ya atau Tinkercad, karena melihat situasi dan kondisi kita sudah mulai lebih sering ke sekolah gitu, terutama yang pembelajaran tatap muka terbatas ya. Yang insya Allah kalau untuk kelas 11 sampai 3 itu di hari Jumat minggu depan ya. Jadi bukan Jumat sekarang. Jumat sekarang seminggu ini masih PTS ya. Nanti Bapak share jadwalnya untuk PTS produktif, terutama nanti dimulainya di hari Rabu ya untuk kelas 11 gitu ya. Nah nanti di Jumat depannya lagi baru kita bertemu di sekolah ya. Paling untuk persiapan di hari ini, karena di sekolah itu kan offline ya, tidak online. Nanti kita proyeknya sama ya. Kalau Bu Silma itu menggunakan Proteus ya, Bu Silma menggunakan Proteus untuk mensimulasikan rangkaian lampu otomatis yang menggunakan apa? Komponen apa? Sensornya? Ada yang masih ingat? LDR. LDR ya. LDR Pak benar dah. Ya bagus, apalagi Radit yang sudah presentasi ya di depan Bapak. Lain kali jangan terlambat lagi datang ke sekolah ya. Siap Pak. Oke. Dan untuk job yang keduanya rencana itu PKK dulu ya Pak Oka. Bagi yang belum selesai di tugas Proteusnya yang Pak Oka itu kemungkinan nanti akan dipraktekkan di sekolah gitu ya. Nah kalau misalnya memang itu sudah selesai nanti bisa lanjut ke proyek yang pelajaran Bapak gitu ya. Hanya untuk persiapan supaya Bapak nanti pada saat pertemuan tatap muka tidak usah membahas lagi bagaimana cara penggunaannya. Nah, maka akan dibahas hari ini. Jadi sama ya, untuk proyeknya Bapak juga menggunakan Proteus 8 ya. Jadi softwarenya Proteus 8 untuk simulasinya supaya bisa offline ya, tidak online seperti Tinkercad. Dan pemrogramannya menggunakan Arduino IDE ya. Jadi nanti kalian buat program di Arduino IDE, lalu hasilnya nanti diupload atau dimasukkan ke Proteus seperti itu, dan nanti bisa dicoba di Proteus. Untuk penggunaan Proteus sudah bisa ya semuanya ya? Sudah mencoba kan? Lumayan Pak, sudah. Insya Allah Pak. Oke, jadi saya tidak akan menjelaskan detail tentang Proteus ya. Hanya nanti lebih kepada penggunaannya di pelajaran Bapak nanti seperti apa Proteus itu ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum dimulai? Yang belum mengisi kolom chat, silakan isi kolom chatnya dengan nama spasi kelas ya. Oke, nanti di akhir Bapak kasih link untuk mendownload, barangkali ada yang punya laptop atau PC di rumah yang ingin mencoba ya di rumah menggunakan simulator Proteus dan Arduino IDE, nanti saya berikan linknya untuk di-download, silahkan bisa berlatih di rumah. Kalau yang tidak punya ya tunggu saja nanti jadwal pertemuan tatap muka di sekolah gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum? Belum Pak. Belum ada. Saya share screen dulu. Tab. Share screen. Di window. Adam mandi Adam. Oh, Proteus. Teman IG kasih perang. Waduh.
Kita share dulu saja. Ini Proteus kenapa nggak masuk ya? Oke, mohon bantuannya, sudah muncul tampilannya di layar kalian. Sudah, Pak. Muncul apa? Bentar, ini kenapa Proteusnya nggak bisa ini ya? Oke, kita. Nah, sudah terlihat tampilan desktop di komputer Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Nah, ini ya. Jadi nanti yang akan digunakan di pembelajaran kali ini dan nanti di tatap muka adalah yang pertama ini ya, Proteus 8 profesional ini. Jadi kalau misalnya kemarin kalian menggunakan Proteus 8 ya alhamdulillah ya sudah terbiasa. Kalau yang menggunakan ISIS berarti nanti harus diinstal Proteus 8-nya. Insya Allah untuk software itu sudah Bapak share di seluruh laptop yang digunakan, ada 18, nanti tinggal dibuka saja ya. Yang kedua adalah Arduino IDE ini ya. Ini wajib untuk pemrograman di Arduino ya, seperti itu. Nah, kita buka dulu. Nah, tampilan Proteus sudah muncul. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Nah, untuk langkahnya ya, untuk langkahnya nanti seperti ini ya. Untuk langkahnya seperti ini nanti. Ntar, ini share screen-nya kok begini ya. Saya stop dulu. Nggak bisa share a window. Oh, ada bisa ya. Nah, kita ulang lagi ya. Nah, Infinity Mirror don't share, you can screen browse window. Oke. Baik, sudah muncul tampilan Proteusnya di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Nah, untuk langkahnya nanti sama seperti ini. Jadi kalian pada saat tatap muka nanti seperti biasa buka laptop ya, lalu klik Proteus 8 ya. Jika yang tidak ada Proteus 8-nya, nanti akan Bapak arahkan ke folder, silakan install dulu ya Proteus 8-nya. Karena kalau untuk ISIS itu kemarin sudah mencoba tidak support ya kalau ISIS. Jadi harus menggunakan Proteus 8 ya. Nah, setelah membuka Proteus 8 seperti ini, silakan kalian klik open project ya. Jadi kalau yang kemarin pada saat pelajaran Bu Silma itu kan new project ya. Nah, untuk yang pelajaran Bapak itu open project. Nah, nanti silakan dibuka di dokumen kalau di laptop jurusan ya. Bapak sudah sediakan di dokumen untuk laptop jurusan. Ini kebetulan laptop Bapak. Jadi Bapak simpannya di D ya, tidak di dokumen. Kalau yang laptop jurusan di dokumen ya. Nanti cari folder PTMT PMM ya. Folder PTMT PMM. Nanti insya Allah akan dibantu juga pada saat pada saat pembelajarannya ya gitu. Nah, nanti namanya seperti ini, trainer Arduino. Nah, kalian open saja trainer Arduino-nya. Tuh ya. Oke. Nah, ini agak lama ya, tergantung dari spek komputernya. Kebetulan spek komputer saya low. Jadi ya agak lumayan lama ya. Nah, sambil menunggu kalian buka juga Arduino IDE ya. Saya bikin project baru saja. Nah, ini tampilan dari Arduino IDE ya. Belum di-share ya kalau Arduino IDE ya. Nah, ini tampilannya untuk di Proteus. Tidak usah bingung melihat banyak komponen ya. Ngacung sih.
Yang bingung melihat banyak komponen siapa? Silakan sebutkan, keluarkan Saya, Pak. suaranya. Saya, Oke. Kalau dengan Bu Silma kemarin hanya LDR ya, terus resistor, terus transistor. Cuman 7, Pak. Ya. Cek, halo. Nge-lag, Pak, desainnya. Tadi suara Bapak? Baik. Oh, bentar. Kedengaran, Pak. Cek, halo. Tes. Udah oke? Udah normal? Halo? sudah, Pak, sudah, Pak. Oke, sip. Ini kayaknya koneksinya ya. Oke, nah kalau di Bapak itu nanti kalian seluas-luasnya, sebebas-bebasnya menggunakan peralatan ini ya untuk membuat program. Hanya mungkin nanti di pertemuan pertama akan Bapak arahkan ke kasus ya. Jadi program apa yang harus kalian buat nanti pada saat tatap muka ya. Tentu saja dalam waktu 1,5 jam itu harus selesai gitu ya. Nah, kedepannya nanti kalian bisa bereksplor lebih jauh, misalnya ingin membuat running text di LED atau 7 segmen, jam digital ya, atau keypad dan lain sebagainya, itu kalian bisa menggunakan simulator ini secara offline tentu saja, gitu ya. Oke, ini sedikit saja pengenalan mengenai trainer. Trainer ini Bapak dapatkan pada saat pelatihan di Universitas Langlang Buana ya. Ini salah satu universitas yang ada jurusan teknik elektronnya. Ini kebetulan Bapak ikut pelatihan di sini dan mendapatkan trainer ini seperti itu ya. Itu sepintas mengenai trainernya ya. Baik, sebelum ke trainer, karena nanti trainer itu terakhir ya pada saat cek tes. Halo. Terakhir pada saat pengsimulasian. Yang pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah pembuatan programnya dulu ya di Arduino IDE. Kita share dulu Arduino-nya ya. Arduino-nya tidak masuk ke tabs. Kita coba lagi. Nah, oke. Baik, mohon bantuannya sudah muncul di tampilan kalian. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok di Bapak poek ya? Oh, di kalian Tapi sudah muncul poek, ya? Pak. Tapi poek. Gelap. Nah, udah muncul ya? Halo, tes, udah muncul? Iya, Pak, sudah. Sudah, Pak, sudah. Udah ya? Oke, nah ini tampilannya sama seperti pada saat kalian klik code ya di Tinkercad. Jadi kalian membuat program di sini, misalnya kalian masukkan di sini cons GNT misalnya LED misalnya, 1 di pin 3 misalnya. Nah ini sama persis ya, sama persis dengan yang ada di Tinkercad ya. Cuman bedanya kalau ini di start simulation itu tidak bisa karena tidak ada start simulation. Paling di sini hanya ada compile dan upload saja. Ya, begitu. Itu barangkali mengenai software yang kedua yaitu Arduino IDE ya. Kelebihannya ya kalau Arduino IDE ini nanti bisa langsung connect ke alatnya. Ya. Bisa langsung connect ke alatnya dengan cara di-upload ya si programnya ya, di-upload seperti ini. Jadi kalau sudah selesai misalnya si programnya, kalian klik checklist ya. Nah, nanti statusnya di sini akan ini minta save dulu ya.
Jadi sebelum di compile itu kita save dulu, kita simpan misalnya project betul ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ini proses ya. Compiling sketch bisa dilihat di sebelah kiri bawah. Jadi kalau misalnya kalian nih contohnya udah selesai nih si programnya. Nah, kalian klik checklist untuk compile. Nah, nanti ini proses compiling, ada loadingnya di sini ya, ada progressnya. Nanti kalau di sini di kiri bawah tulisannya sudah done compiling, maka sudah selesai ya compile-nya. Nah, nanti tinggal di-upload saja. Kalau misalnya punya alatnya ya, punya alatnya Arduino, hubungkan ke kabel USB, nanti tinggal diklik upload seperti itu. Itu contoh penggunaan dari Arduino IDE-nya ya. Baik, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjut ke kasus yang akan kita pecahkan hari ini. Ada pertanyaan? Gak ada, Pak. Nggak ada ya? Ada yang sudah pernah mencoba Arduino IDE sebelumnya di sini? Belum, Pak. Ada? Ada. Belum, Pak. Gak punya Arduino-nya, Pak. Nggak punya Arduino-nya ya? Oke. Nggak apa-apa, nanti ya mudah-mudahan ya sekolah kembali normal, itu nanti bisa praktek kita coba. Kebetulan di sini Arduino di jurusan lumayan agak banyak ya, nanti bisa dicoba ya. Oke, saya share dulu untuk kasusnya. Kita stop presenting, kita share gambarnya ya. Baik, mohon bantuannya sudah muncul di layar kalian? Apa belum? Yang di-share oleh Sudah, Bapak? Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Ini kasusnya yang akan kita coba selesaikan hari ini. Insya Allah ini bisa membantu juga nanti menyelesaikan kasus program yang akan diberikan pada saat tatap muka. Ya, pada saat tatap muka. Nah, bisa dilihat di sini, ini ada yang paling menonjol itu lampu lalu lintas ya. Bisa kelihatan ada 3 lampu ya. Lalu di sini ada simbol orang berjalan atau menyeberang ya, karena ini ada zebra cross di sini menyeberang. Nah, di sini ada tombol di bawah simbol orang berjalan ini ya. Nah, kasusnya adalah seperti ini. Ini adalah lampu lalu lintas ya, merah, kuning, hijau ya. Otomatis kalau misalnya kondisi hijau ya kita tidak bisa menyeberang ya. Orang tidak bisa menyeberang kalau si lampunya kondisi hijau ya. Nah, biasanya di kasus-kasus yang nyata ya, lampu lalu lintas itu di timer ya, artinya merah, kuning, hijaunya itu di waktu ya. Jadi kalian pasti yang menyeberang akan ada waktu pada saat kalian akan menyeberang, yaitu pada saat lampu lalu lintasnya warna apa menyeberang itu, bisa menyeberang itu. Halo? Nge-lag lagi. Cek tes. Merah, Pak. Ya. Warna merah ya. Nah, cuman di sini di setting tidak ada timernya. Ya, di setting tidak ada timernya. Artinya kalau kalian di sini ada tombol ya, kelihatan tombol. Kalau kalian tidak memencet tombol ya, maka si lampu ini tidak akan pindah ke merah ya, akan terus hijau ya, akan terus hijau, tidak akan pindah ke merah. Nah, kalau misalnya si tombolnya ditekan, misalnya nih Radit mau menyeberang, nah otomatis Radit harus menekan tombol. Maka ketika Radit menekan tombol, si lampu hijau tadi akan pindah ke kuning ya, setengah detik
ya, atau gini lah, pindah ke kuning beberapa detik ya, supaya si kendaraan persiapan untuk berhenti ya, karena kuning itu hati-hati kan. Lalu akan pindah ke merah. Nah, begitulah kondisi pada saat kalian bisa menyeberang ya. Nah, setelah kalian selesai menyeberang dalam waktu beberapa menit misalnya, nah maka si lampu tersebut akan kembali ke hijau seperti itu ya. Ini kasus yang akan kita coba buat programnya dan akan disimulasikan di Proteus. Nah, nanti pada saat tatap muka kalian juga sama seperti ini. Nanti akan Bapak berikan kasus ya. Nanti kalian selesaikan programnya di Arduino IDE lalu diupload di Proteus ya, seperti itu. Baik, bisa dipahami untuk kasusnya? Ada pertanyaan? Halo? Ada Nggak pertanyaan nggak? ada, Pak. Nggak ada. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kuncinya adalah ketika ditekan tombol ya, ketika ditekan tombol ya, maka si lampu asalnya hijau pindah ke kuning, lalu pindah ke merah ya. Setelah pindah ke merah, balik lagi ke hijau gitu ya. Oke, kita coba buat programnya ya. Kita share window ya. Baik, Bapak buka dulu Arduino IDE-nya. Ya, sudah muncul di tampilan kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, sip. Kita langsung saja. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan sama seperti di Tinkercad, kalian ganti namanya dulu ya. Kalau misalnya di Arduino IDE, caranya kalian save dulu ya. Ada di file di sebelah kiri atas ya. Klik file. Lalu di sini kalian klik save as ya. Atau klik save kalau belum di save ya. Ini kebetulan sudah Bapak save. Nah, tinggal ganti saja namanya. Ini kayaknya file namanya nggak muncul ya. Yang munculnya masih Arduino IDE-nya ya. Oke, saya kasih nama saja. Kontrol lampu penyeberangan ya. Penyeberangan. Nah, sudah terlihat di tampilan kalian namanya sudah berubah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan pin yang akan digunakan ya. Sementara yang harus mendapatkan pin adalah 3 lampu ya, merah, kuning, hijau dan 1 tombol ya, 3 lampu dan 1 tombol. Nah, kalian deklarasikan dulu si pinnya pin berapa saja ya. Nah, di sini seperti biasa kita gunakan cons INT ya. Nah, untuk variabelnya supaya seragam kita beri nama saja sesuai warnanya ya. Misalnya merah atau hijau dulu ya, hijau. Baik, ada yang mau menyumbangkan idenya? Mau pin berapa untuk hijau? Bebas. Mau menggunakan pin berapa? Silakan, ada yang mau mengusulkan? Saya masukkan dulu tuh ya, sambil mikir-mikir. Mau pin berapa, saya masukkan dulu semuanya. Kuning, lalu merah ya. Dan terakhir adalah tombol. Tombol. Oke. Baik, ada yang mau mengusulkan untuk yang pertama nih, yang hijau dulu, mau pin berapa di Arduino? Berapa angka, Pak, pinnya, Pak?
Ya, kalau pin itu angka dari 0 sampai 13. 10, Pak. 10. Oke, dari Adam lampu hijau itu pin 10 ya. Yang lainnya lampu kuning mau pin berapa? 9, Pak. 9. Oke, dari Salman 9. Untuk warna merah? Lampu warna merah? 12, Pak. Oke, 12. dari Radit ya. Radit 12. Dan tombol mau pin berapa? Ada yang mau menyumbangkan suaranya? Untuk tombol mau pin berapa? 5 aja, Ayo, Pak. Fikri. 5. Ya, gimana, Man? 5, Pak. 5. Oke, boleh. Aman lagi ya. 5. Oke. Ada yang masih belum paham mengenai mendeklarasikan atau menentukan pin di Arduino? Atau sudah paham semua? Jadi jangan sampai bingung gitu ya. Intinya adalah di deklarasi itu kalian menentukan pin berapa yang akan digunakan. Nah, karena kita menggunakan 3 lampu dan 1 tombol ya, 3 lampu dan 1 tombol, maka kita membutuhkan 4 pin yang akan kita gunakan ya. Nah, instruksinya adalah cons INT ya. Saya blok dulu biar kelihatan. Nah, instruksinya adalah cons INT. Ya, gitu. Nah, untuk variabelnya, nah ini seperti hijau, kuning, merah, dan tombol, itu kalian bebas menggunakan variabel apa saja. Ya, hanya yang harus menjadi catatan adalah untuk variabel ini nanti ke bawahnya harus sama. Kalau hijau, tulisannya hijau, H-nya kapital, maka ke bawahnya pun harus sama. Itu saja syaratnya ya. Sisanya untuk penentuan variabel itu boleh bebas ya. Boleh nama kucing peliharaan misalnya, atau nama mantan misalnya ya, atau nama siapalah yang kalian familiar ya untuk dijadikan variabel, itu silahkan boleh ya. Lalu yang berikutnya adalah pinnya. Jangan lupa diberikan sama dengan. Lalu masukkan pinnya, pin berapa yang akan digunakan. Untuk pin digital itu Arduino ada 13 ya. Untuk pin digital itu ada 13. Jadi semuanya bisa kalian gunakan ya. Seperti itu. Dan diakhiri dengan semikolon ya. Bukan titik koma tapi semikolon. Sebenarnya sama aja ya, tapi difamiliarkan oleh kalian semikolon ya. Oke. Baik, untuk deklarasi ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah bisa, Pak. Baik, kalau begitu saya tanya ya. Pertama Radit dulu, yang kedua Adam ya. Karena kalian yang menjawab mengerti. Oke, Radit dulu ya. Coba dijawab nih. Kalau misalnya Bapak ingin si variabel hijau ya, itu pinnya diganti menjadi pin 13, bisa atau tidak? Halo, Radit? Ya, ntar Pak. Mikir dulu. Kalau diganti jadi pin 13 yang hijau, bisa atau tidak? Oke, Bisa, saya bisa, hitung Pak. mundur, 3. Bisa. Oke, alasannya apa? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Alasannya hati saya nyebut bisa, Pak. Hati saya nyebut bisa. Oke. Baik. Nah, sekarang Mas Adam ya, Mas Adam. Nih, kalau misalnya saya pingin nih yang tombol itu ya, yang tombol, variabel tombol, saya rubah jadi push button. Bisa atau tidak? Apanya pengen diganti? Oke, ini ya saya tandai. Nah,
Ini kan tulisannya tombol ya. Ya, Pak. Nah, saya ganti jadi push button, bisa nggak? Aduh, Halo? bentar, Pak. Oke, Ya bisa, saya Pak. undur. Tapi kan ke bawahnya Bisa. juga harus push button gitu. Oke. Bisa karena apa? Yang penting ke Ya, bawahnya sama gitu ya. iya, Pak. Oke. Baik. Nah, kita bahas dulu sedikit. Ya, untuk pertanyaan pertama yang dari Radit tadi, jawabannya betul ya, bisa. Cuman alasannya kurang pas ya. Oh iya, Karena perasaan hati bisa saya salah ya. berubah. Jadi kalau untuk pin ya, hijau akan Bapak ganti jadi pin 13 bisa atau tidak? Jawabannya bisa ya. Alasannya karena pin digital Arduino itu dari 0 sampai 13 ya. Kalau misalnya Bapak sebutkan bisa nggak diganti jadi 14? Nah itu nggak bisa ya. Karena pin Arduino hanya sampai 13. Oke. Lalu untuk yang Adam tadi, push button, tombol bisa diganti nggak namanya jadi push button? Nah tentu saja bisa. Kenapa alasannya? Karena itu adalah variabel ya. Nah yang penting syaratnya adalah ke bawahnya sama semua ya, push button begitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mengenai deklarasi pemilihan PIN? Tidak ada? Jangan takut ditanya. Pak, kalau variabel itu yang mananya, Pak? Yang hijau, kuning, merah, tombol itu variabel. Oh, oke. Iya. Sip. Terima kasih Radit. Ada lagi yang lainnya? Takut nanya ya. Takut ditanya. Saya punya bibir ya, kasihan. Oke, kita lanjutkan saja ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Yang berikutnya kita mulai masuk ke void setup ya. Yang ini saya tandai dulu ya. Oke, di awal pembelajaran ya sudah dijelaskan bahwa untuk struktur dasar pemrograman Arduino itu ada dua ya. Yang pertama adalah void setup yang saya tandai kuning ini. Yang kedua adalah void loop ya, yang bawah ini. Nah, void setup itu digunakan untuk inisialisasi ya. Jadi pin yang sudah tadi kalian pilih itu akan difungsikan sebagai apa? Ya, itu masuknya ke void setup. Ya. Jadi pin yang kalian pilih tadi itu akan difungsikan sebagai apa? Yaitu masuk ke void setup. Dan ciri khas dari void setup itu adalah hanya berfungsi sekali pada saat si programnya dijalankan. Ya. Berbeda dengan void loop yang bawahnya. Nah, ini akan diulang terus-menerus ya. Akan diulang terus-menerus selama si Arduino-nya terhubung arus listrik ya. Itu akan diulang terus-menerus ya. Begitu. Nah, kita masuk dulu ke void setup. Kita akan menginisialisasi atau mengaktifkan ya pin yang sudah tadi kita pilih. Oke. Perintahnya adalah ini hapus saja karena komentar ya. Pin mode. Nah, di sini ini perintahnya ya. Pin mode ya. Jadi si pin ini akan difungsikan sebagai apa ya. Kebetulan di sini ada 4 pin, 3 lampu dan 1 tombol ya. Nah, fungsinya adalah kalau lampu, karena lampu itu nanti akan menyala ya, akan menyala, maka kita fungsikan sebagai output ya. Dan sementara untuk tombol itu nanti kita yang akan mengontrolnya, maka kita fungsikan sebagai input ya. Kita tinggal masukkan saja di sini. Pin mode masukkan variabelnya. Hijau itu sebagai output ya. Nah, tinggal copy saja. Untuk yang lainnya ada 4 ya.
Nah, satu lagi. Nah, ini tinggal diganti kuning. Terus, ini harus sama ya. Besar kecilnya huruf itu harus sama. Kuning lalu merah. Dan di sini tombol ya. Tombol itu difungsikan sebagai input. Oke. Nah, sampai di sini, terus lawak lagi. Nah, sampai di sini untuk inisialisasi pin itu sudah selesai ya. Nah, yang berikutnya yang harus dimasukkan di point setup itu adalah posisi awal dari push button ya, si tombol ini. Posisi awalnya. Nah, kita set di high ya untuk posisi awal push buttonnya. Maka kita masukkan di sini digital right, guys. Tombol di high. Nah, kenapa di high? Karena kita akan program si tombolnya menjadi aktif low ya. Menjadi aktif low. Jadi ketika ditekan itu 0, ketika tidak ditekan atau posisi awal seperti ini 1 ya. Begitu. Itu mengenai void setup. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum ke programnya? Ada? Bisa dipahami? Ada yang mau saya tanya? Halo, cek, tes. Halo Pak. Ya, gimana bisa dipahami? Bisa Pak, sedikit tapi. Sedikit, ada Enggak, yang mau Pak. ditanyakan sebelum saya tanya? Pak, ke bawahnya ada lagi nggak Pak? Ke bawah yang tombol itu. Oke, kalau untuk void setup beres sampai di sini ya. Oh. Nah, di sini ada tanda, oh ya, terima kasih Mas Saman ya. Baik, nah untuk penulisan void setup seperti ini, jadi void setup dalam kurung buka, kurung tutup biasa ya. Lalu kurung kurawal buka. Nah, nanti kalau sudah selesai untuk penulisan di bagian void setup, maka kalian masukkan kurung kurawal tutupnya untuk mengakhiri bagian void setup seperti itu. Terima kasih Mas Salman, tadi kelewat ya. Jadi kalau tidak ditutup kurungnya ya di void setup itu pasti error pada saat di compile ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum saya nanya, apalagi yang nggak pernah bersuara saya tanya nih. Itu kenapa Pak yang tombol input sedangkan yang lain output? Oke. Nah, siapa tadi yang nanya teh? Fikri ya? Iya Pak. Oh iya, Fikri agak mirip-mirip suaranya dengan Radit ya. Baik. Nah, kenapa tombol itu Aduh, pokoknya difungsikan saya terus. sebagai input? Kenapa tombol difungsikan sebagai input dan kenapa lampu tadi ya hijau, kuning, merah itu sebagai output ya. Nah, di sini yang nantinya akan dikontrol itu yang mana ya. Nah, dan untuk kita sebagai usernya itu ya yang mana juga ya. Intinya begini. Nah, untuk lampu itu nanti kenapa output? Karena dia akan menghasilkan cahaya ya. Jadi nanti si Arduino akan memberikan tegangan kepada lampu. Maka dari itu si posisinya sebagai output ya. Nah, sementara untuk tombol kenapa input? Karena dia menjadi kalau sensornya ya. Nanti kita yang akan mengendalikannya melalui tombol ini ya. Jadi kenapa si tombol sebagai input? Karena memang kita akan mengontrolnya seperti itu. Makanya yang termasuk ke dalam input itu selain tombol bisa sensor. Artinya yang memberikan
apa ya istilahnya, memberikan informasi ya atau data kepada Arduino, ya, itu fungsinya sebagai input ya. Tapi yang menghasilkan data atau mengeluarkan data ya seperti lampu atau LCD atau buzzer ya. Buzzer kan mengeluarkan suara ya. Nah, itu sebagai output gitu ya. Seperti inilah kalau di komputer kalian kan sudah pernah melihat komputer ya, pernah melihat laptop. Nah, input itu salah satunya adalah mouse dan keyboard ya. Nah, yang menjadi outputnya adalah si speaker atau monitornya atau layarnya. Seperti itulah bayangannya ya. Bisa dipahami, Fikri kira-kira? Udah Pak, udah paham. Mudah-mudahan tidak puas ya, supaya nanti bisa mencari referensi yang lain. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya tanya yang tidak bersuara? Tidak ada? Halo? Nggak ada? Oke, saya tanya aja ya. Nggak ada? Oke, kita lihat di pesertanya ya. Ini ada 4 yang terhalang karena saya share screen. Untuk yang baru masuk itu silakan diisi kolom chatnya dengan nama ya, nama spasi kelas ya, yang baru masuk nih. Nah, alhamdulillah di sini ada 12 ya yang sudah masuk. Oke. Oh, ada Dias juga ya, Dias, Nalendra yang bermasuk tadi ya. Baik. Ya, kita lanjutkan dulu saja. Nah, itu mengenai void setup ya. Yang terlewat nanti bisa lihat rekaman pembelajarannya ya di website TAV ya, di pelajaran PMM. Baik, kita lanjut ke programnya. Nah, ini sudah bermain kasus di sini ya. Tadi sudah Bapak perlihatkan di gambar. Logikanya adalah yang pertama, si lampu itu hijau ya. Sebelum ada yang menekan tombol atau yang menyeberang, maka si lampu itu hijau ya. Jadi si kendaraan lalu lalang aja ya, tidak terhenti. Nah, artinya si hijau ini harus aktif duluan ya, sebelum ada yang menekan tombol ya. Maka kita aktifkan si lampu hijaunya di void loop ya, dengan instruksi digital write. Di sini masukkan variabelnya. Nah, high untuk menyalakan lampu hijaunya ya. Jadi pada saat si programnya dijalankan ya, ini saya kasih blok dulu. Nah, maka si lampu hijau itu akan langsung nyala ya, akan langsung menyala ya. Karena memang status awalnya itu hijau nyala ya. Jadi si kendaraan itu bebas, tidak ada yang nyebrang, jadi tidak terhenti ya. Nah, yang berikutnya nih, ada yang mau nyebrang nih. Oke. Otomatis kalau yang mau nyebrang itu harus menekan apa? Harus menekan tombol ya. Tombol. Nah, harus menekan tombol. Maka di sini kita masukkan logika if. Ya. Jika, nah, digital read ya, kita gunakan instruksinya digital read. Si tombol itu ditekan, tombol ya, sama dengan low. Nah, kenapa low? Karena kita set di sini si tombolnya high dulu ya. Karena kita set di sini high, maka di sini low ya. Kalau di sini di set low, maka di sini high ya. Kita set di sininya high, jadi di sininya low. Oke. Jika si tombolnya ditekan, nah, bagaimana tadi hasilnya? Kita kasih kurung kurawa buka. Jadi kalau si tombolnya ditekan, maka harus apa yang terjadi?
Ada yang masih ingat tadi soalnya? Lampu kuning menyala, Pak. Lampu kuning nyala, terus Terus lampu merah. Lampu merah mati, lampu merah Pak. nyala. Ya, gimana, Saman? Mati. Lampu merah mati. Nah, Kata Ketika Salman. si kan lampu hijau nyala nih, lampu hijau nyala ya. Awal lampu hijau nyala. Nah, ketika si tombolnya ditekan, maka apa yang harus terjadi? Tadi di soal masih Lampu ingat? kuning menyala. Lampu kuning menyala, terus Terus beberapa detik ke merah, Pak. Lampu merah beberapa menyala. detik ke merah. Oke. Jadi alurnya hijau dulu nyala, ketika ditekan kuning nyala, lalu merah nyala gitu. Hijau Atau jadi mati, nyala semua kuning nyala. kalau gitu mah. Oke, Enggak, Pak. nah alurnya adalah ketika ditekan hijau mati dulu ya. Nah, hijau mati dulu. Nah, kita masukkan di sini. Nah, hijaunya mati dulu nih. Sebelum si lampu kuning nyala itu hijaunya mati dulu. Cuman sebentar. Nah, kita kasih delaynya 1 aja. Nah, jadi ketika tombol ditekan, si hijau mati. Nah, setelah si hijau mati, apalagi? Ayo, Kuning menyala. lanjutkan. Kuning menyala. Oke, kuning menyala. Digital right. Ya. Kuning high ya. Nyala itu high. Tadi Bapak sebutkan di soalnya delaynya sebentar aja ya, nggak usah terlalu lama, setengah detik ya. Nah. Oke. Nah, setelah lampu kuning nyala gimana? Lampu Ada merah lagi yang bisa menyala. jawab? Setelah lampu kuning nyala, lampu merah nyala. Berarti nyala 2 atau kuning dan merah. Lampu kuning mati. Lampu kuning, Lampu kuning mati, lampu Pak. kuning mati dulu ya. Oke, lampu Iya. kuning kita set mati. Digital right, betul ya. Tadi Fikri ya. Kuning kita matikan dulu. Delaynya sebentar aja. Setelah lampu kuning mati, Lampu merah nyala, Pak. Lampu merah menyala. lampu merah menyala. Menyala. nah, lampu merahnya nyala ya. Oke. Berapa lama? Kalau kalian 5 nyebrang detik. kira-kira membutuhkan berapa menit nyebrang jalan? 5. 5 menit. Jalannya selebar apa? Kurang nenek-nenek gua. Oh, kalau nenek-nenek gimana? Ya, berarti memang harus diberikan sensor ya, harus diberikan sensor di ujungnya. Sehingga si lampu itu tidak akan kembali hijau sebelum si orangnya itu nyampe ke tujuan ya, nyampe ke seberang gitu ya. Nah, itu bisa diberikan sensor ya. Kalau misalnya kasusnya gimana kalau nenek-nenek ya, atau bukan sensor pun tombolnya jadi ada 2 ya. Tombolnya jadi ada 2. Sebelum nyebrang ada tombol, setelah nyampe ke ujung ada tombol lagi. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, cuman di sini kita contohkan saja biar tidak lama menunggu simulasi lampunya. Yang nyebrangnya ada flash ya. Jadi kita berikan waktu 1 detik aja ya. Oke. Atau 2 lah, 2 detik ya. Karena yang nyebrangnya si the flash ya, jadi cepat. Nah, ini contoh saja karena kita simulasikan ya. Memang di dunia nyata itu seperti itu. Gimana kalau nenek-nenek gitu ya. Nah, makanya nenek-neneknya gendong ku Salman, jadi gancang nyebrangnya ya. Oke.
Nah, setelah merah nyala nih, selama contohnya kita simulasikan 2 detik, apalagi yang harus dilakukan? Ya, taruh berarti si orangnya udah lewat tuh, udah Hijau kembali nyebrang. nyala, Pak. Hijau? Hijau kembali nyala dan kuning dan merah mati gitu. Oke, hijau kembali nyala dan kuning dan merah mati. Berarti si merahnya kita matikan dulu ya. Iya, Pak. Si merahnya kita matikan dulu. Kok delay? Digital ya. Nah, merahnya kita matikan dulu ya. Gak usah lama-lama, delaynya 1 saja. Nah, lalu setelah ini akan berulang ke hijau ya. Karena hijau di sini sudah ada, dan void loop ini akan diulang terus-menerus sampai Arduino tidak mendapatkan arus listrik ya. Jadi program sudah selesai sampai di sini. Nah, tinggal di kurung kurawa tutup untuk if-nya, ya, untuk if-nya, dan kurung kurawa tutup untuk void loop-nya. Seperti itu. Sampai di sini programnya sudah jadi. Ada pertanyaan? Sebelum saya yang nanya. Kalau satuan delay-nya, Gimana? satuan Gimana, Pik? delay-nya. Diulang lagi, Pik. Oh, satuan delay. Satuan delay itu jadi kalau misalnya mili ya, oh ya, milidetik ya. Satuan delay itu milidetik, sehingga kalau misalnya kamu ingin memberikan delay 2 detik, maka kamu masukkan 2000 ya. Kalau 3 detik berarti 3000 ya. Kalau 5 detik berarti 5000 gitu. Jadi satuannya milidetik ya. Gitu. Bisa dipahami, Fikri? Udah Pak, paham. Iya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita coba compile programnya? Kali aja jadi error ya. Nggak ada pertanyaan? Iya, nggak ada ya. Oke, kita compile saja. Nah, untuk cara compile diperhatikan. Ini di atas ya, di sebelah kiri atas ada tanda checklist dan ada tanda panah ke kanan ya. Nah, untuk mengecek programnya, mengcompile atau verify, di sini tulisannya kita klik checklist. Nah, bisa dilihat di statusnya di bawah ya, compiling sketch. Ini sedang proses compile. Kalau ada error biasanya, ada muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Kalau ada error ya, kalian bisa membaca errornya itu apa. Nah, di sini ada tulisan to view argument to function void digital write. Nah, di sini ada kesalahan dalam memasukkan perintah digital write. Kira-kira salahnya apa sih nih, Bapak nih? Ada yang bisa jawab? Merahnya di tanda kurung, Pak. Iya, mantap sekali. Luar biasa. Untung saya sengaja disalahin ya. Nah, ini salahnya. Bisa dilihat di atas, ini nggak ada tanda kurung di sini ya. Ini ada tanda kurungnya. Nah, ini dihapus. Nah, jadi kelebihan tanda kurung ya. Oke, kira-kira ada lagi error yang lain kira-kira? Enggak, Pak. Nggak ada, kita coba compile lagi ya. Kita coba compile lagi. Nah, nanti pada saat pembuatan program itu harus bisa sampai seperti ini ya. Jadi ketika ada error itu bisa memperbaiki masalahnya. Nah, ini ada masalah lagi nih. Apa nih kira-kira masalahnya nih?
Masalahnya apa? Ada yang Itu kurang Pak, kah? titik koma Di di delay mana? terakhir. Oke, di delay terakhir tidak ada semikolonnya ya. Nah, tidak ada semikolonnya, kita kasih semikolon di sini atau titik koma. Kira-kira ada lagi nggak yang errornya? Atau coba compile dulu. Oke, kita coba compile dulu ya. Kita coba compile lagi. 2 cenah ya. Sudah ketahuan. Apakah akan muncul error-error yang berikutnya? Oke. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada tulisan done compiling, artinya sudah selesai compile-nya ya. Oke. Baik, untuk pembuatan program itu sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita ke simulator Proteusnya? Tidak ada? Halo? Udah kemana ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Nah, sebelum ke simulator Proteus, kalian bantu Bapak untuk mengingat-ingat PIN ya. Kalian bantu Bapak untuk mengingat-ingat PIN yang digunakan. Ya. PIN 10, 9, 12 dan 5 ya. 10 untuk hijau, 9 untuk kuning, 12 untuk merah ya. Dan tombol 5 ya. Bantu ya. Oke. Saya stop dulu. Kita ke Proteus. Nah, sudah muncul tampilannya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Saya share dulu ya, link barangkali ada yang ingin mencoba di rumah ya, otak-atik sebelum nanti tatap muka di sini. Jadi pas tatap muka bisa lancar ya. Saya rubah dulu ini ke anyone with link. Copy. Oke, Bapak masukkan di kolom chat ya. Silahkan download bahan praktek di sini. Nah, yang kebetulan ada komputer ataupun laptop ya di rumahnya yang ingin mencoba, silakan Bapak sudah share di kolom chat, itu ada linknya, kalian bisa download bahan untuk prakteknya. Di dalamnya ada Proteus, lalu ada Arduino IDE, sama file trainer Arduino-nya ya gitu. Baik, itu iklan dulu sebentar. Nah, ini sudah muncul tampilan Proteusnya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menggunakan trainer Arduino di Proteus 8 ini ya. Nah, caranya sangat mudah ya. Kalian cukup melihat label dan memberikan label ya, melihat label dan memberikan label ya kepada Arduino. Nah, tadi kan sudah ditentukan ya, yang digunakan itu adalah 3 lampu dan 1 Tombol. 3 lampu dan 1 tombol ya. Nah, 3 lampu. Nah, sekarang kita ke lampu dulu. Lampu otomatis menggunakan LED ya. Lampu otomatis menggunakan LED.
Nah, maka di sini kalian harus cek tes tes. Halo halo. Halo halo halo. Ya, Cek cek. siap, Pak. Iya Pak, iya Pak. Sorry lost connect nih. Lagi Iya, Pak, iya, seru-serunya bisa. lost connect, mohon maaf ya. Aduh. Penghalang terbesar dari belajar online tuh ini ya. Koneksi. Oke. Nah, bisa kelihatan di bagian LED ya, output LED di tampilan kalian. Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, di sini di output LED itu halo, Hai. ada ya? LED 1 sampai LED 8 ada ya? Ada, Pak. Ada Pak, ada Pak. Nah, yang tulisannya miring-miring itu tuh vertikal ke atas ya. Nah, itu namanya adalah label ya. Namanya adalah label. Nah, label tersebut kita akan masukkan ke Arduino ya. Jadi untuk menggunakan si trainer Arduino Proteus ini, kalian cukup melihat label dan memasukkan labelnya ke Arduino. Nah, tadi kan kita menggunakan 3 lampu ya. Hijau, Kuning, kuning merah. dan merah ya. Nah, kita gunakan 3 lampu LED ini ya, 3 lampu LED ini ya. Oke, kita gunakan saja LED 1 untuk yang hijau ya, LED 2 untuk yang kuning dan LED 3 untuk yang merah ya. Kita geser dulu ke Arduino-nya. Nah, bisa kelihatan nih tampilan Arduino-nya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Cek tes. Halo. Ngelag. Oke. Nah, yang berikutnya kalian harus memberikan label sesuai dengan pin yang kalian pilih tadi, ya. Nah, kita gunakan LED 1 untuk hijau, LED 2 untuk kuning dan LED 3 untuk merah, ya. Nah, tadi yang hijau itu di pin berapa? Masih ingat? 10, Pak. 10. 10 ya. Oke. Nah, caranya kalian klik label ada di sebelah kanan ya. Kiri, sorry. Ada di sebelah kiri tulisan wire label mode. Nah, kalian klik labelnya LBL, lalu kalian arahkan kursornya ke pin 10. Ya. Tadi hijau 10 ya. Iya, Pak. Oke, lalu ini nanti ada tanda X ya, kecil, berarti itu sudah terkoneksi. Nah, kalian klik saja. Klik kiri ya. Nah, lalu di sini kalian masukkan namanya LED 1 untuk lampu hijau ya. Nah, seperti itu. Ini pin 10 sudah diberikan label. Yang berikutnya untuk lampu kuning itu pin berapa? 9, Pak.
9. Oke. Kita kasih label lagi. Sini ya. Nah, diklik 9 di jalur yang pin 9 ini. Lalu kalian masukkan LED 2 untuk lampu kuningnya. Nah. Next untuk lampu merahnya pin berapa? 12. Pin 12. Oke, kita klik yang pin 12. Oke, kita masukkan labelnya LED 3 ya. The last one, tombol di pin 5. pin Pak. berapa? Pin 5. Nah, 5, Pak. oke, kita 5. masukkan di sini label di pin 5 ya. Nah, sorry. Untuk button kita perbesar dulu. Untuk button posisinya ada di sebelah kanan Arduino ya. Di sini kelihatan button ya. Di sini kelihatan button, ada button BT1, BT2 sampai BT8 ya. Nah, kita gunakan BT1 ya. Kita gunakan BT1. Oke, kita kembali ke Arduino-nya. Nah, tadi pin 5 ya. Pin 5 kita klik, kita masukkan BT1 ya. Tulisannya harus sama dengan label yang ada di komponennya ya. Nah, sampai di sini untuk pemberian label sudah selesai. Ada pertanyaan? Bisa nggak? Kira-kira nanti pada saat praktek di sini? Cuman ngasih label doang, nggak disuruh bikin rangkaian. Bisa ya? Kalau bisa, Pak. Yang mau mencoba dulu, yang ada komputer di rumah itu silakan download di kolom chat ya. Di sana sudah lengkap, si softwarenya sudah lengkap di sana ya. Oke, yang menariknya di sini sekarang adalah memasukkan programnya. Pak, bagaimana sih cara memasukkan programnya? Nah, ini kan simulator gitu ya. Nah, kita kembali ke Arduino IDE. Nah, silakan diperhatikan ya, ini momen pentingnya nih. Momen pentingnya di sini, kita share dulu yang Arduino IDE-nya. Nah, sudah muncul aplikasi Arduino IDE-nya? Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, ini kalian perbesar yang bagian bawah ya, geser ke atas supaya jelas. Nah, di sini banyak tulisan. Tidak usah menghiraukan semuanya, tidak usah dibaca semuanya, cukup scroll ke bawah ya, paling ujung, lalu scroll ke kanan. Cari yang .hack. Nah, ini ya, .hack ya. Nah, cari yang .hack. Nah, kamu blok dari C ini ya, dari C sampai hack. Nah, bisa kelihatan di blok dari C sampai hack. Lalu kalian copy dengan cara tekan kontrol ya, CTRL C ya, kontrol C. Kalian copy ya, kontrol C, atau nggak tahu nih klik kanan bisa nggak ya? Saya coba. Nah, klik kanan nggak bisa ya? Kita copy aja, kontrol C. Setelah di copy, kalian kembali ke Proteus. Kembali ke Proteus ya. Kita share screen Proteusnya. Nah. Sudah muncul tampilan Proteusnya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, cara memasukkan programnya tadi kan sudah di-copy ya. Cara memasukkan programnya nih, klik kanan di bagian Arduino-nya ya. Klik kanan di bagian Arduino-nya. Lalu klik
agak nge-lag. Jadi not responding. Nah, klik kanan di bagian Arduino-nya, lalu klik Edit Properties, ya. Edit Properties. Nah, nanti akan masuk ke menu baru ya, menu Arduino-nya. Ini agak nge-lag. Nah, di sini di bagian program file ya bisa terlihat. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Kelihatan Pak. Nah, di bagian program file kalian ini hapus semuanya. Sorry. Nah, ini kalian hapus semuanya. Delete ya. Lalu kalian paste dengan cara klik kanan boleh kalau bisa ya. Nah, bisa paste. Ini sudah masuk ya yang lampu penyeberangan, kontrol lampu penyeberangan. Lalu klik OK. Nah, sampai di sini program sudah masuk ke Proteus. Ada pertanyaan? Bisa mengikuti nggak? Nanti tonton lagi lah videonya ya. Diulang-ulang videonya kalau misalnya kelewat-lewat ya. Bisa mengikuti? Bisa Pak, paling nonton. Nah, sekarang kita simulasikan sama seperti pada saat Bu Silma ngajar ya waktu pertemuan yang sebelumnya. Kalian klik tanda play ya. Kalian klik tanda play. Kalau saya di sini ada di atas. Nah. Klik tanda play. Nah, sudah bisa terlihat ada yang sudah menyala? Sudah Pak, lampu hijau. Dikit ya. Zoomnya terlalu banyak. Udah gini aja lah. Si tombol nggak ke bawah ya. Dawe normal aja ya. Nah, bisa kelihatan ya LED 1 atau D1 di sini itu nyala ya. Artinya ini adalah lampu Hijau. hijau ya, lampu hijau. Nah, belum ada yang nyebrang nih, belum ada yang nyebrang ya. Kalau misalnya ada yang mau nyebrang, maka harus menekan Tombol. Pak. Nah, misalnya ada mau nyebrang nih, kita coba tekan tombolnya ya. Apa yang terjadi? Perhatikan di layar. Tombolnya BT1 ya. BT1 kita tekan. Nah, apa yang terjadi? Oke. Lampu kuning nyala, lampu hijau mati, lampu kuning nyala sebentar, lampu merah nyala, lampu kuning. Kelihatan pergeseran lampunya kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Jadi memang kita set tadi lampu kuningnya setengah detik ya, lampu merahnya 2 detik ya. Maka ketika si tombolnya ditekan, nah ini tombol yang bawah ya, BT1 ditekan, klik saja. Nah, langsung pindah ke tengah dan ke kanan ya untuk yang merah selama 2 detik, maka kembali ke hijau. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini untuk penggunaan simulator Proteus dan Arduino IDE untuk persiapan nanti tatap muka? Bisa ya? Halo? Bisa mengikuti kira-kira? Bisa Pak, Insya Allah. Bisa ya. Nah, yang ada komputer silakan boleh coba. Sudah Bapak masukkan di kolom chat ya untuk linknya. Nanti bisa di-download, bisa diinstal. Kalau yang belum punya Proteus, bisa diinstal Proteusnya. Yang belum punya Arduino IDE, saya gunakan yang versi 1.8, itu bisa juga gunakan. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Untuk bocoran, untuk bocoran di tatap muka, insya Allah ya, kalau misalnya tidak ada perubahan,
Eh, Konsepnya adalah saya tidak akan memberikan contoh, ya. Saya tidak akan memberikan contekan, kan biasanya kalau di Tinkercad kalian hanya mencoba saja ya, hanya mencoba saja, berhasil, oke gitu ya. Nah, untuk di tatap muka nanti karena sistemnya praktek langsung, maka Bapak akan berikan kasus ya. Kasusnya saya bocorkan saja di sini ya supaya bisa belajar di rumah, cari-cari referensi di YouTube misalnya atau di Google. Untuk nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti dikasih waktu lah, dikasih informasi seminggu sebelumnya lah kalau misalnya ada perubahan ya. Kalau tidak ada informasi lagi berarti tidak ada perubahan. Insya Allah untuk tatap muka nanti kasusnya adalah kalian harus membuat simulasi dan program dari vending machine ya. Vending machine itu mesin penjual otomatis ya, mesin penjual otomatis. Konsepnya silakan kalian cari tahu vending machine itu seperti apa, vending machine seperti apa. Yang pernah nyoba, saya dulu pernah nyoba di rumah sakit Alisan ya, ketika anak pertama saya lahiran. Itu ada vending machine, saya coba di situ masukin uang ya, terus memilih minumannya, nanti keluar sendiri minumannya dan kembaliannya gitu ya. Nah itu kalian bisa cari referensi. Yang jelas untuk kasusnya nanti kalian harus membuat simulasi menggunakan trainer ini ya dan program untuk membuat vending machine seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Oh, waktunya sudah habis ya, sudah lebih 5 menit. Kita stop share screen dulu. Oke. Layoutnya saya perbesar dulu. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Ada ya? Kalau tidak ada, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya Pak, abi abadikan. kasiangan berapa? Oh, tenang lah. Kayaknya ningali videonya ya. Cek tes. Halo. Iya, apa siap. Halo. Oke. Ya, silakan di-on-kan kameranya. Kita abadikan dulu momen. So, anu bade on cam lebih macan tamas, Pak. Wios tenang naon, tacan tamasnya. Ya, silakan di-on-kan Radit, Adam malah keluar ya. Iman, terus Salman, Ayu, Keisha, Fikri, Ramanda Dias, Nalendra, Alvin, dan Firsa serta Nurdiana silakan. Waduh. Oke. Pir on cam Pir. Kurang buk acak-acakan ke Gas. Ayo, Firsa, Fikri, Ramanda Dias, Alvin, Nurdiana. mana kan muncak adi. Ke warung heula Tita. Simpen Bisi tinggalin ya mana lebar. Oke, siap. Tahan mukanya di depan kamera. Ya. Sok Pak di dia Pak. Oke, saya hitung mundur ya. Cek. Oh, Anda masuk lagi nih. Ayo Dam, on cam Dam. Halo, Bentar, cek Pak, Dam, on cam Dam. Tadi kelempar ya. Siap, tahan. Mukanya mana? Tong tarangna hungkul. Firsa eta tarangna hungkul. Oke, tahan. Siap, saya hitung. 1, 2, 3. Lila, aplikasinya nggak muncul. Oke, sip. Nah, kita klik dulu. Mana ini hasilnya? Belum muncul. Nah, sudah muncul. Oke, sip. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai ya. Saya rekap dulu sekilas. Tadi
diperkenalkan mengenai cek cek, halo halo halo, halo. Aduh ngelag, cek tes 1 2 3. Halo halo halo, oke. Laptopnya sudah tua nih, ngelag terus, aduh. Oke, kita kembali. Tadi kita sudah mengenalkan ya kepada kalian bagaimana penggunaan trainer Arduino di Proteus ya. Lalu cara penggunaannya seperti apa, yaitu menggunakan sistem label ya. Jadi lihat labelnya, lalu nanti labelnya kalian masukkan ke tambahkan ke Arduino gitu ya. Yang kedua adalah penggunaan aplikasi Arduino IDE-nya ya. Bagaimana cara membuat program di Arduino IDE, lalu mengcompile dan mengupload ke Proteus-nya seperti itu ya. Mudah-mudahan itu jadi bekal kalian nanti pada saat tatap muka, sehingga guru-guru yang di sini, saya, Bu Silma dan Pak Oka tidak usah menjelaskan lagi detail, tinggal memberikan saran atau masukan untuk project vending mesin tadi ya, seperti itu. Itu saja barangkali. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah berfoto bersama ya. Mudah-mudahan kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan nanti pada saat tatap muka bisa hadir semua ya. Jangan terlambat ya. Siap, Pak. Nah, itu saja untuk informasi. Nanti saya share juga di grup. Untuk UTS produktif ya. Nanti kalian bisa kerjakan mulai hari Rabu ya. Nanti akan di-share mulai hari Rabu. Itu UET ya, gabungan dari 5 mata pelajaran. PRE, PMM, PKK, PISAP, dan PSRTP ya. Itu satu mapelnya menyumbang 5 soal, berarti total 25 soal ya. Nah, silakan dinikmati saja. Itu barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum ditutup? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, ditutup dengan doa. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita keluar.
Kalau pasang misalnya pasang dasarnya semuanya siapkan nama Doni dan setting rumah sendiri.